I claim the White Spear. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Moviesku. Di masa prasejarah, sebuah peradaban maju dihantui oleh ramalan yang akan menghancurkan mereka. Dan ramalan itu menjadi nyata saat mereka menemukan tanda pemburu di tangan seorang wanita cantik bermata biru yang mereka jadikan budak. Sementara itu, seorang laki-laki yang kekasihnya diculik berhasil menyatukan banyak suku dan melakukan perlawanan terhadap penguasa yang dianggap sebagai seorang dewa. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film aksi pertualangan berlatar prasejarah yang rilis tahun 2008 berjudul 10.000 BC. Film ini disutradarai oleh Roland Emmerich dan diperankan oleh Stephen Strait sebagai Dele dan Camilla Belle sebagai Evolette, serta didukung oleh artis-artis terkenal lainnya. Oke, tidak perlu berlama-lama, selamat menonton. Pada tahun 10.000 sebelum Masehi, suku yang dikenal dengan nama Yagals mengalami kesulitan untuk bertahan hidup karena sangat sulit menemukan mamut untuk mereka berburu makanan. Setiap hari, para pemburu mereka mengembara semakin jauh dari suku tersebut. Dan suatu malam, mereka kembali dengan seorang gadis kecil bernama Evolette yang mereka temukan di pegunungan ketika sedang memeluk ibunya yang sudah meninggal. Seorang dukun yang dikenal dengan ibu tua terkesan melihat mata biru Evolette, yang kemudian melihat kilas balik masa depan dan memberitahukan ramalan bahwa setan berkaki empat yang bermaksud untuk mengakhiri dunia akan datang ke lembah mereka ketika para pemburu pergi dalam musim perburuan terakhir. Dan seorang pejuang perkasa akan muncul dari perburuan itu yang akan menjadikan Evolette sebagai istrinya, dan bersama-sama mereka berdua akan memimpin suku Yagals menuju kehidupan baru tanpa kelaparan lagi. Namun, kepala suku tidak mempercayai ramalan tersebut dan ingin mencari alternatif lain untuk memberi makan rakyatnya. Daripada menunggu perburuan yang bisa memakan waktu bertahun-tahun, dia akhirnya memutuskan untuk mencari solusi sendiri. Sebelum pergi, dia memberikan tombak putih kepala suku kepada sahabatnya yang bernama Tik-Tik dan meminta kepada sahabatnya itu untuk melindungi putranya yang bernama Dele. Setelah kepergian kepala suku, Dele sering dibuli oleh anak-anak seusianya karena menjadi anak seorang pengecut yang meninggalkan sukunya. Tik-Tik seringkali menghentikan pertengkaran itu dan mengingatkan kepada anak-anak untuk tidak berbicara seperti itu tentang mantan kepala suku mereka. Dele mulai menghabiskan waktu sendirian dan Evolette bergabung menghampirinya karena dia memahami betapa sulitnya sendirian sejak iblis berkaki empat membunuh seluruh anggota sukunya. Tersentuh oleh perhatian Evolette, Dele berjanji tidak akan membiarkannya merasa sendirian lagi. Tahun-tahun berlalu, Dele dan Evolette sering menghabiskan banyak waktu bersama sehingga tumbuh perasaan saling mencintai antara mereka berdua. Ketika waktu perburuan musim terakhir tiba, Baku muda memberitahu Dele dewasa bahwa ibu tua yakin hari ramalan telah tiba. Dan semua orang percaya Karen yang akan memenangkan Evolette. Percakapan mereka disela oleh Evolette dewasa yang mengalihkan perhatian Baku dengan makanan, sehingga dia bisa berjalan-jalan bersama Dele. Evolette khawatir Karen mungkin terlalu kuat untuk dikalahkan dan meminta Dele untuk melarikan diri bersamanya. Namun, Dele menolak lari seperti yang dilakukan ayahnya dan berjanji untuk memenangkan perburuan. Sesaat kemudian, Baku mengumumkan bahwa kawanan mamut telah tiba. Tik-Tik mengingatkan para pemburu bahwa orang yang membunuh mamut akan mendapatkan tombak putih dan menjadi pemimpin suku sebelum membimbing mereka masuk ke lapangan. Mereka perlahan-lahan menyelinap ke dalam kawanan dan Tik-Tik adalah orang pertama yang menemukan mamut utama. Jadi dia mulai berteriak untuk menakut-nakutinya. Para pemburu lain juga menirunya.
Dan ketika para mamut mulai melarikan diri, para pemburu berlari mengikuti untuk menggiring kawanan melalui celah sempit yang disiapkan oleh para pemburu untuk memisahkan mamut buruan dari kawanannya. Ketika hampir seluruh kawanan memasuki celah itu, para pemburu lain segera melepaskan jaring untuk menangkap mamut yang tertinggal. Ketika mamut itu sudah terperangkap, Karen yang datang langsung melempar tombak, namun tidak kena. Ketika Dele datang, jaring terlepas dan mamut melarikan diri. Semua pemburu mengejar dan segera melompat ke jaring berusaha untuk tidak kehilangan buruan mereka. Mengetahui binatang buruannya sangat kuat, Tik-Tik menyuruh semua orang termasuk Karen untuk menyerah. Melihat tangan Dele yang tersangkut, Tik-Tik mencoba melepaskannya. Namun dia sendiri malah terlempar. Sementara Dele masih terseret oleh mamut tersebut. Tik-Tik segera mengejar lagi. Sesaat kemudian jaring tersangkut di bebatuan dan mamut berhasil lepas dari jaring tersebut. Mamut yang marah kemudian berbalik dan segera menyerang Dele. Dele yang berhasil menghindar segera mengambil sebuah tombak dan melemparnya tepat mengenai dada mamut itu. Namun mamut itu semakin marah dan kembali mengejar Dele, yang saat itu mengambil tombak lain bermaksud untuk membela diri. Meski sempat tertusuk, mamut itu terus mengejar, yang disaksikan langsung oleh Tik-Tik dari kejauhan. Dele yang lari di bebatuan akhirnya terjatuh bersamaan dengan mamut yang juga jatuh di atasnya, yang membuat tombak itu menusuk mamut lebih dalam mengenai jantungnya, dan mati di atas tubuh Dele. Semua pemburu yang berdatangan segera menyelamatkan Dele dan langsung mengucapkan selamat kepadanya karena berhasil membunuh mamut raksasa seorang diri. Hal yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ibu tua bersama anggota suku datang mendekat dan Dele segera menyatakan haknya atas tombak putih serta meminang Evolet untuk dijadikan istrinya. Sejak hari itu, Dele bukan lagi anak dari seorang pecundang dan seluruh anggota suku Yagal menghormati namanya karena telah membawakan mamut terakhir untuk mereka. Dan meski ibu tua merasa senang melihat Evolet bahagia, jiwanya merasa takut melihat orang yang telah membunuh mamut tidak memiliki keteguhan hati atas apa yang telah diramalkan. Meski semua orang senang dengan hasil buruan yang mereka dapat, namun Dele diliputi rasa bersalah karena kematian mamut tersebut adalah sebuah kecelakaan. Dia kemudian pergi menemui Tik-Tik untuk meminta nasihat. Karena walaupun dia tidak ingin kehilangan Evolet, namun dia tetap harus mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendengar kejujuran Dele, Tik-Tik mengingatkan bahwa bukanlah cara suku Yagal untuk mengklaim tombak putih dengan cara berbohong. Sore harinya, Evolet menghampiri Dele yang langsung mengatakan bahwa dia telah mengembalikan tombak putih kepada Tik-Tik. Dan meski dia akan kehilangan wanita di depannya itu, Dele memberitahu Evolet bahwa cintanya tidak berubah dan masih berharap untuk tetap bisa terus bersama. Kecewa dengan keputusan Dele, Evolet kemudian pergi meninggalkan Dele seorang diri yang tetap tinggal di luar suku untuk mengatasi rasa bersalahnya. Ketika semua orang masih tertidur, ibu tua tiba-tiba terbangun dan segera keluar untuk mencari tahu sesuatu. Yang sesaat kemudian, setan berkaki empat yang ternyata seorang penunggang kuda datang bersama pasukannya. Mereka menangkap semua orang yang kuat untuk dijadikan budak dan membunuh siapa saja yang berani melawan. Di persembunyiannya, Baku menyaksikan bagaimana ibunya dibunuh oleh seseorang yang dikenal dengan si mata satu. Dele terbangun ketika mendengar teriakan dari arah desa dan segera pergi ke desa mencoba untuk membantu. Namun Tik-Tik segera mencegahnya karena menyadari bahwa mereka berdua tidak akan mampu melawan semua penyerang. Pemimpin penunggang kuda yang dikenal sebagai Warlord tertegun ketika melihat kecantikan Evolet dengan mata birunya dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Evolet untuk dirinya sendiri. Dengan perasaan sedih, Dele hanya bisa melihat dari kejauhan saat wanita yang dia cintai bersama anggota sukunya dibawa oleh Warlord.
Setelah para penyerang pergi, orang-orang yang ditinggalkan kemudian mengurus apa yang tersisa dari suku mereka. Dan Deleh memutuskan untuk mengejar para penyerang, dengan Tik-Tik yang juga akan ikut bersamanya. Ibu tua segera memerintahkan Karen untuk ikut serta, dan melarang Baku karena masih muda. Meski sebenarnya dia sangat ingin membalas dendam kematian ibunya. Setelah mendapat restu dari ibu tua, mereka bertiga segera memulai perjalanan. Baku kemudian mengikuti ketiga orang itu secara sembunyi-sembunyi. Saat perjalanan sudah sangat jauh, Baku akhirnya ketahuan. Dan meski Tik-Tik memaksanya untuk pulang, Baku menjelaskan bahwa dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Walaupun masih muda, dia masih bisa membantu meski hanya membawakan air untuk mereka. Setelah mempertimbangkan perkataan Baku, akhirnya Tik-Tik terpaksa membawanya serta. Setelah mereka berjalan sangat jauh, mereka sampai di bebatuan dan menemukan seseorang telah meninggalkan bekas berkemah. Dan Baku menemukan potongan kalung milik Evolet yang menandakan bahwa mereka berada di jalur yang benar. Saat mereka berjalan lebih jauh, kelompok tersebut dilanda badai salju. Dan karena ibu tua menyertai perjalanan mereka, dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh keempat orang itu. Para pemburu berhasil selamat dari badai salju. Tetapi keesokan paginya mereka menemukan salju telah menghapus semua jejak yang ditinggalkan oleh para penunggang kuda. Mereka terus berjalan selama berhari-hari, siang dan malam. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka tersesat. Sementara itu, di tempat lain, si mata satu mengetahui bahwa Evolet telah menjatuhkan sebagian kalung miliknya. Dan ketika dia menolak untuk menyerahkan kalung tersebut, Warlord kemudian mencambuk tangan Evolet untuk mematahkan semangatnya. Beberapa waktu kemudian, para pemburu melewati daerah itu dan menemukan kalung milik Evolet yang berlumuran darah. Deleh mengkhawatirkan keselamatan Evolet. Namun, Baku berusaha menenangkan Deleh dengan mengatakan padanya bahwa mungkin Evolet tidak sengaja menjatuhkannya. Secara bersamaan, Tik-Tik memperhatikan di kejauhan burung-burung beterbangan, yang artinya para penunggang kuda telah pergi ke sana. Di dalam hutan, saat sedang berjalan, tiba-tiba hewan misterius menyerang salah satu penunggang kuda dan membunuhnya. Warlord segera memerintahkan semua orang dan mencambuk para tawanan untuk bergegas pergi dan bergerak lebih cepat. Baku mendengar suara keributan di kejauhan dan sempat ketakutan. Namun Tik-Tik menyuruhnya untuk tetap mendekat. Sesaat kemudian, Deleh menemukan bagian dari baju besi milik penunggang kuda yang terbunuh, yang memungkinkan mereka untuk mengikuti jejak yang menuntun mereka ke tempat para penunggang kuda untuk bermalam. Deleh berniat untuk menyelamatkan Evolet malam hari. Namun Tik-Tik memberitahukan bahwa kondisi hutan sangat berbahaya, yang membuat para penunggang kuda akan bersiaga semalaman, dan meminta Deleh untuk bersabar. Keesokan paginya, Evolet dibangunkan oleh si mata satu, dan mencoba untuk memanfaatkannya. Untungnya, Deleh segera datang dan memukulnya. Namun mereka berdua terganggu ketika kuda-kuda tiba-tiba panik yang diakibatkan sesuatu yang mereka lihat di hutan. Deleh segera membawa Evolet pergi bersamanya. Dan saat para penunggang kuda bersiap untuk pergi, Warlord menyadari gadis kesayangannya telah hilang. Memanfaatkan keributan itu, Deleh bersama Evolet mulai membebaskan tawanan lainnya. Tapi Warlord memergoki mereka dan mulai mengejar. Saat mereka berlari, mereka bertemu dengan Tik-Tik dan yang lainnya. Namun sayangnya Karen tertangkap. Dan ketika pengejaran terus berlanjut, tiba-tiba mereka semua diintai oleh ayam raksasa yang segera menyerang.
Saat semua orang masih berusaha melawan ayam-ayam raksasa, Baku naik ke atas pohon dan memanggil Deleh dan Epaulet untuk bergabung dengannya. Namun ayam lain segera mengejar Baku. Sementara Deleh bersama Epaulet berlindung di celah-celah akar pohon sambil memukul-mukul ayam-ayam yang mencoba menyerang. Deleh kemudian berjanji pada Epaulet akan segera kembali, sebelum bergegas mengalihkan perhatian ayam-ayam yang mencoba menangkap Baku. Ayam-ayam itu segera mengejar Deleh. Ketika Deleh sedang sibuk, Epaulet dan Baku akhirnya tertangkap. Namun Epaulet memberitahu Baku bahwa Deleh akan datang untuk menyelamatkan mereka semua. Sementara Deleh yang telah berhasil membunuh salah satu ayam hanya bisa menyaksikan di kejauhan ketika para penunggang kuda membawa Epaulet bersama orang-orang yang lainnya. Deleh kemudian berhasil menemukan Tik-Tik yang terluka parah dan membawanya serta untuk terus mengejar para penunggang kuda. Di malam hari ketika sedang istirahat, Deleh menggunakan api untuk membakar luka di tubuh Tik-Tik sambil meminta maaf karena tidak mendengarkan nasihatnya. Deleh kemudian pergi berburu untuk mencari makanan. Ibu tua tiba-tiba terbangun setelah mendapat penglihatan akan sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Malam itu hujan mulai turun dengan sangat deras dan air masuk ke dalam lubang tempat Deleh berada. Deleh terbangun dan menyaksikan burung-burung sedang memakan bangkai hewan di atasnya. Mencoba untuk menjauh, Deleh malah menemukan seekor kucing sedang terperangkap dan hampir tenggelam. Deleh berniat untuk membunuhnya. Namun ketika memperhatikan kucing itu terlihat lucu, Deleh mengurungkan niatnya. Dan setelah meminta kucing itu untuk tidak memakan dirinya, Deleh segera membebaskannya. Setelah terbebas, kucing lucu itu kemudian mendekati Deleh yang ketakutan. Dan setelah mencium-cium sebentar, dia hanya pergi meninggalkan Deleh seorang diri. Kejadian tersebut akhirnya memungkinkan ibu tua bisa tertidur kembali tanpa rasa khawatir. Do not eat me when I set you free. Deleh berhasil keluar dan kembali ke tempat mereka istirahat. Dia menemukan Tik-Tik sudah baikan yang saat itu sedang memperhatikan kepulan asap di kejauhan. Dan terdengar suara jeritan dari tempat asap itu berasal. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk mencari tahu. Dan sampai di sebuah desa kecil yang juga telah diserang oleh para penunggang kuda. Begitu mereka menemukan sisa makanan, kedua orang ini mulai makan dengan putus asa. Tiba-tiba mereka berdua disergap oleh para penduduk yang bersenjata. Ketika akan menyerang, seekor kucing lucu tiba-tiba muncul, yang membuat para penduduk serta Tik-Tik mundur ketakutan. Kucing lucu itu kemudian mendekati Deleh dan setelah mencium-cium orang yang telah menyelamatkan hidupnya, dia segera melompat sambil mengaum kepada semua penduduk karena telah mengancam Deleh. Setelah kucing lucu itu berpamitan dan pergi, para penduduk mendekati Deleh dan kagum dengan kemampuan Deleh yang bisa berbicara dengan si gigi tombak. Semua penduduk kemudian menjamu mereka berdua untuk makan, serta memperhatikan Deleh yang mulai memakan cabai merah serta kepedasan akibatnya. Kepala suku yang bernama Nakudo bisa berbicara menggunakan bahasa mereka dan menjelaskan bahwa dia mempelajarinya dari seseorang yang mirip dengan Deleh yang artinya ayah Deleh pernah mampir ke desa ini sebelumnya. Deleh kemudian menanyakan tentang keberadaan ayahnya. Nakudo memberitahukan bahwa ayahnya juga ditangkap oleh para penunggang kuda bersama anggota sukunya yang lain, yang kemudian dibawa ke sarang burung besar dan terbang ke arah pantai menuju gunung-gunung para dewa. Nakudo kemudian menunjukkan sebuah lukisan di atas batu, yang memberitahukan ramalan tentang seorang pria yang mampu berbicara dengan seekor kucing lucu, serta memimpin mereka semua untuk membebaskan para penduduk yang tertangkap, yang jelas tertuju kepada Deleh sendiri. The one who will free our people.
Nakudo segera mengirimkan pesan kepada suku-suku lain yang memberitahukan bahwa orang yang mampu berbicara dengan si kucing lucu telah datang, serta menyerukan kepada semua orang untuk bersiap menghadapi peperangan. Tapi Delay merasa ragu dan merasa bahwa dia tidak akan bisa memimpin semua orang. Untuk meyakinkannya, Tik-Tik menjelaskan bahwa ayahnya dulu tidak pergi begitu saja. Dia pergi untuk mencari kehidupan yang lebih baik untuk sukunya. Jadi terserah pada Delay untuk mengikuti cita-cita ayahnya atau tidak. Keesokan paginya, salah satu utusan kembali dan memberitahu mereka bahwa suku-suku lain juga diserang oleh para penunggang kuda. Tik-Tik ingin segera mengejar mereka sebelum para penunggang kuda itu sampai di sarang burung. Dan Nakudo memerintahkan semua anak buahnya untuk bersiap pergi. Saat semua orang berpamitan kepada keluarga mereka, Delay memperhatikan Nakudo sendirian, yang kemudian menjelaskan bahwa para penunggang kuda telah membunuh istrinya serta menangkap putranya yang bernama Tudu, yang saat itu menjadi akrab dengan Baku ketika sama-sama dibawa oleh para penunggang kuda. Ketika kelompok itu berhenti untuk istirahat, si mata satu mencoba memberi Baku air minum, tetapi Baku justru menyerangnya. Si mata satu segera mencekik Baku, meski Tudu berusaha menghentikannya. Melihat kejadian itu, Evolet melaporkan kepada Warlord, yang saat itu juga segera mencambuk si mata satu untuk tidak membunuh Baku. Dan karena marah, hampir saja si mata satu menghunuskan pedangnya. Namun dia segera menyadari bahwa saat ini dia tidak mungkin melakukan perlawanan di depan semua pasukan Warlord. Kembali ke Delay. Setelah meninggalkan desa bersama yang lain, Delay terkejut melihat suku-suku lain sudah menunggu, hanya karena mereka mendengar bahwa seorang pemimpin agung telah tiba. Kelompok tersebut kemudian memulai perjalanan yang panjang tanpa berhenti, berusaha menyusul para penunggang kuda. Dan selama perjalanan, semakin banyak suku yang bergabung bersama mereka. Akhirnya mereka sampai di tepi sungai dan menemukan para penunggang kuda yang mereka kejar sudah berangkat menggunakan perahu yang penuh dengan para budak di dalamnya. Karena Delay dan yang lain tidak dapat mengikuti perahu yang berlayar di perairan, suku-suku tersebut berhenti untuk mendiskusikan pilihan mereka. Dan salah satu kepala suku menceritakan bahwa sungai bergerak seperti ular menembus padang pasir. Dan para budak dibawa ke arah mata ular di ujung sungai tersebut. Dan satu-satunya cara untuk mengejar hanyalah melewati padang gurun yang luas, yang sampai saat ini belum ada yang bisa melakukan perjalanan sejauh itu. Delay menolak untuk menyerah. Dia tetap berniat untuk mengejar para penunggang kuda serta membebaskan semua orang yang ditahan. Keesokan harinya, Delay bersama suku-suku lain mulai berjalan, melewati padang gurun yang luas selama berhari-hari. Karena merasa kelelahan dan mulai kehilangan arah, mereka semua memutuskan untuk istirahat. Di malam hari, ketika Delay melihat ke arah langit, dia menyadari bahwa mata ular sebenarnya mengacu pada bintang utara. Jadi setelah memberitahu Tik-Tik dan yang lain, mereka kemudian melakukan perjalanan di malam hari menggunakan bintang utara sebagai penunjuk arah tujuan mereka. Sementara itu, ibu tua sudah berhenti bicara kepada siapapun dan hanya duduk diam di tempatnya, menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah sekian lama berjalan, Delay dan yang lain akhirnya tiba di Kepala Ular, sebuah tempat yang dikenal sebagai Gunung Para Dewa. Para budak telah tiba beberapa hari yang lalu dan langsung dipekerjakan secara paksa untuk membangun piramida untuk sebuah peradaban yang sangat maju. Selain itu, orang-orang ini juga memperbudak mamut serta memperlakukan semua hewan itu dengan tidak hormat. Baku dan Karen sangat prihatin menyaksikan perlakuan para penjaga yang sangat kejam terhadap hewan buruan mereka. Ketika suara trompet terdengar, setiap orang harus berlutut untuk menghormati kedatangan sang pemimpin yang dikenal sebagai Yang Maha Kuasa atau Sang Dewa, yang datang bersama para pendetanya. Saat itu, sang dewa tidak senang karena semua budak bekerja dengan sangat lamban. Jadi dia memerintahkan salah satu pendeta untuk mengorbankan seorang budak sebagai hukuman. Salah satu teman Karen kemudian ditangkap dan dilemparkan ke bawah, yang membuatnya langsung tak bernyawa.
Sementara itu, Deleh mulai kehilangan harapan. Karena meski semua suku bersatu, mereka tidak punya cukup orang untuk menyerang. Namun, Tik-Tik memberitahukan bahwa jika para budak ikut bergabung dengan mereka, maka jumlah mereka akan jauh lebih banyak. Saat malam tiba, Deleh dan Nekudu menyelinap ke dalam gedung untuk menemui para budak yang dikurung. Saat Nekudu bertemu dengan putranya, Deleh bertanya kepada Baku tentang keberadaan Evolet. Baku memberitahunya bahwa Evolet berada di gedung yang berbeda. Kemudian, Deleh menemui Karen dan meminta maaf kepadanya karena telah membuatnya tertangkap. Namun, Karen percaya pada ramalan dan bersumpah untuk mengikuti Deleh sampai akhir. Seorang budak dari suku lain memprotes kehadiran Deleh karena akan membuat semua orang dalam masalah. Dan dia tidak peduli berapa banyak tombak yang dimiliki oleh Deleh karena dia yakin bahwa senjata tidak akan bisa membunuh sang dewa. Nekudu kemudian memberitahu orang itu bahwa Deleh memiliki kekuatan yang memungkinkan dia berbicara dengan si gigi tombak. Dan budak itu segera memperkenalkannya kepada orang buta yang mereka sembunyikan di bawah tanah. Orang buta ini dulunya adalah pelayan dari sang dewa yang berhasil melarikan diri dan mengetahui bahwa yang paling ditakuti sang dewa adalah tanda pemburu yang melambangkan bintang paling terang di langit. Jika Deleh tidak memiliki tanda pemburu, maka dia tidak akan bisa membunuh sang dewa. Saat itu mereka mendengar para penjaga mulai mendekat. Jadi Deleh dan Nekudu harus segera pergi. Namun Deleh memperhatikan gelang yang dipakai orang buta itu terlihat tidak asing. Ternyata ayahnya lah yang menyelamatkan nyawa orang buta itu. Yang sayangnya saat ini sudah tiada dan terkubur bersama budak lain di padang pasir. Kemudian mereka berdua segera berlari kembali menuju ke tempat orang-orangnya berada. Tapi tanpa mereka sadari bahwa para penjaga mengikuti mereka. Deleh berusaha mengejar para penjaga. Namun Tik-Tik muncul lebih dulu dan melawan para penjaga sendirian. Dia berhasil menjatuhkan semua penjaga dengan keahliannya. Tapi salah satu penjaga yang pura-pura mati berhasil menusuk Tik-Tik dari belakang. Deleh bergegas menghampiri Tik-Tik sambil mengatakan bahwa dia membutuhkannya. Karena para budak tidak akan bertarung dengan mereka disebabkan mereka memiliki ramalan tersendiri. Tik-Tik mengingatkan Deleh bahwa ramalan memiliki banyak wajah serta banyak cara untuk menjadi nyata. Lalu dia menyerahkan tombak putih kepada Deleh sebelum maut menjemputnya. Sementara itu, Evolet dibawa ke kamar Warlord dengan tujuan agar dia bisa memanfaatkannya. Evolet dengan hati-hati mencuri pedang milik Warlord. Tapi sebelum dia bisa menggunakannya, mereka diganggu oleh para pendeta dan penjaga yang segera menangkap Warlord karena telah mencuri seorang budak dari sang dewa. Ternyata si mata satulah yang melaporkan Warlord sebagai upayanya untuk balas dendam. Kemudian para pendeta mengambil pedang dari tangan Evolet dan menemukan bekas luka yang merupakan tanda pemburu. Para pendeta bergegas memberitahukan berita tersebut kepada sang dewa yang membuatnya menjadi sangat marah dengan berita yang dia takuti itu. Kembali ke Deleh. Setelah menguburkan dan berduka atas kematian Tik-Tik, Nekudu memberitahukan bahwa ayahnya ingin Deleh menjadi seorang pemimpin yang baik, serta membawa kemakmuran bagi semua orang. Dan Nekudu juga memberitahu bahwa semua orang sudah menunggunya. Setelah berpikir sebentar, Deleh akhirnya mengambil tombak putih dan bergabung dalam kerumunan untuk memberikan pidato yang menyentuh kepada semua orang dan bersatu melawan kekuatan besar yang sangat mungkin bisa dikalahkan. Di pagi hari, mereka bersiap-siap dengan sebuah rencana. Setelah mengubur tombak mereka masing-masing, mereka kemudian menyelinap ke dalam camp dengan berpura-pura menjadi budak. Dan Deleh memberitahu Baku bahwa hari ini dia akan menjadi seorang pemburu. Sementara itu, Evolet dibawa menghadap sang dewa bersama Warlord yang dicambuk karena pengkhianatannya. Pendeta itu juga memberitahu sang dewa bahwa ada pasukan besar berkumpul di dekat mereka, yang berarti mereka harus segera bersiap menghadapinya. Kembali ke para budak, Deleh dan Karen akhirnya menemukan pimpinan kawanan Mammoth. Jadi mereka menugaskan Baku dan Tudu untuk melakukan bagian mereka. Kedua anak itu melepaskan Mammoth dari ikatannya, dan setelah selesai, Deleh memberi sinyal untuk memulai aksi mereka. Saat semua orang mulai menyerang para penjaga, Deleh mencoba menakut-nakuti pimpinan kawanan Mammoth. Pada saat bersamaan, pasukan penjaga datang dari arah bawah dan semua budak berlarian berusaha menyelamatkan diri. Sementara Karen segera berlari ke arah pasukan dan melawan mereka untuk mengulur waktu bagi Deleh dan orang-orang. Karen bertarung dengan hebat, namun dia akhirnya terbunuh oleh penjaga.
Marah karena kehilangan temannya, Deleh akhirnya berteriak pada Mammoth dan menusuk Mammoth itu dengan tombak. Mammoth yang kesakitan mulai berlari ke bawah dan menghancurkan semua penjaga yang ada di jalannya. Para budak yang menyadari kejadian itu akhirnya terinspirasi untuk melakukan pemberontakan juga. Sehingga tak lama kemudian semua budak memerangi penindas mereka di mana-mana. Saat sang dewa mendengar apa yang terjadi, dia memerintahkan para pendeta untuk membawa Evolet ke depan semua orang. Begitu Deleh melihat Evolet, dia memerintahkan semua orang untuk berhenti bertarung. Dan para budak mau tidak mau berlutut ketika mendengar suara trompet kembali dibunyikan. Sang dewa muncul dan memberikan tawaran kepada Deleh melalui pendetanya. Jika Deleh tidak berhenti, maka dia akan membunuh Evolet. Selain itu, dia juga menawarkan untuk membiarkan Deleh dan Evolet pergi bersama seluruh anggota suku Yagal. Sementara suku-suku yang lain akan tetap tinggal dan bekerja selamanya untuk sang dewa. Menolak untuk menerima persyaratan itu, Deleh segera melemparkan tombak putihnya dan tepat mengenai sang dewa. Saat sang dewa terjatuh, Deleh memberitahu semua orang bahwa dia bukanlah seorang dewa dan hanya manusia biasa. Menyadari hal tersebut, semua orang serentak menyerang para penjaga. Dan peperangan pun terjadi. Saat melihat si mata satu di kejauhan, Baku mencoba membalas kematian ibunya dengan melempar tombak ke arah si mata satu. Namun lemparannya meleset. Tudu yang mencoba menyerang dapat ditangkap oleh si mata satu. Untungnya sebuah tombak tertancap di tubuh si mata satu yang sebelumnya dilemparkan oleh Nakudo untuk menyelamatkan putranya. Saat para budak memasuki gedung utama untuk mengejar para pendeta dan membakar perahu mereka, Warlord menangkap Evolet dan membawanya pergi. Deleh mulai berlari mengejar, dan ketika di atas kuda, Evolet mengambil anak panah untuk menusuk Warlord, yang membuat mereka berdua terjatuh dari atas kuda. Evolet dan Deleh berlari ke arah satu sama lain. Tetapi sebelum mereka dapat bersatu kembali, Warlord menembakkan busurnya dan mengenai Evolet yang langsung terjatuh ke dalam pelukan Deleh. Hal ini dirasakan juga oleh ibu tua yang langsung mengeluarkan darah. Deleh yang marah berjalan ke arah Warlord dan segera menghabisinya menggunakan tombak putih. Orang-orang di dalamnya mulai merayakan kemenangan mereka. Namun, Deleh hanya bisa menatap sedih saat Evolet mati dalam pelukannya. Semua orang tertegun menyaksikan kesedihan yang dialami Deleh. Dengan hati yang hancur, Deleh berjalan mendekat ke arah kawanan Mammoth. Dan ketika Deleh terlihat pasrah dengan kenyataan bahwa akhir perjalanan tidak sesuai dengan ramalan ibu tua, pimpinan kawanan tiba-tiba berhenti dan menatap ke arah Deleh. Yang sesaat kemudian, ibu tua memberikan nafas terakhirnya untuk Evolet. Evolet kembali hidup, dan Deleh segera berlari mendekati kekasihnya itu. Semua suku akhirnya secara nyata merayakan kemenangan mereka serta bersatunya kembali sepasang kekasih yang telah membebaskan semua orang. Beberapa waktu kemudian, suku-suku tersebut kembali ke desa mereka masing-masing. Nakudo memberi Deleh beberapa benih yang telah dikumpulkan ayahnya selama ini, yang dapat membantu memberi makan sukunya. Kedua suku tersebut mengucapkan perpisahan, karena itulah terakhir kali mereka bertemu. Beberapa hari kemudian, Deleh dan anggota suku yang diselamatkan berhasil sampai ke desa, yang disambut gembira oleh para penduduk. Mereka juga menanam benih yang mereka bawa, dan mulai tumbuh dengan cepat. Dengan Deleh sebagai pemimpin baru dan cukup makanan untuk menyelamatkan desa, maka ramalan ibu tua akhirnya terpenuhi, dan film berakhir. Sekian dulu alur cerita kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Serta jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa lagi di alur cerita selanjutnya.